Hai Sobat Lunar, ketemu lagi di kelas Fisika Luar Nalar. Nah, masih tentang fokus UTBK 2021. Kali ini kita lanjut bahas soal masih tentang besaran ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas 2 soal tentang besaran satuan dan dimensi. Nah, ini ada soal lanjutannya, soal yang juga keluar di UTBK 2019. Nah, seperti apa? Coba kita baca dulu ya. Di sini ada besaran atau konstanta yang mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi momentum sudut adalah, masih ingat nggak? Kemarin kita sudah pernah cari dimensi dari momentum sudut. Ayo, apa dimensi dari momentum sudut? Masih ingat nggak nih? Oke, kita coba runut lagi ya. Jadi ada momentum sudut, persamaannya adalah L sama dengan I kali omega. Momen inersia dikalikan kecepatan sudut, di mana I sama dengan kmr kuadrat, sedangkan omega itu juga bisa disubstitusikan nilainya menjadi V per R. Nah, ada R di atas dan bawah, ini bisa kita coret ya, 1. Nah, tinggal kmr kali V. Nah, karena K ini adalah suatu bilangan, maka ini kita abaikan. K di sini tidak punya satuan ataupun dimensi. Nah, sehingga L itu dimensinya akan sama dengan M kali L kuadrat T pangkat minus 1. Nah, ini dimensi dari momentum sudut. Nah, di sini ada opsi A, B, C, D, E. Usaha, tekanan, momentum linear, konstanta Planck, juga konstanta Boltzmann. Nah, mana yang dimensinya itu sama dengan dimensi dari momentum sudut? Ayo kita cek. Usaha kemarin apa dimensinya? Usaha itu besarnya gaya yang bisa menyebabkan benda itu mengalami perpindahan F kali S. Ini juga akan sama dengan M kali A dikalikan S. Massa satuannya kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat, sedangkan S itu jarak, satuannya adalah meter. Sehingga satuan untuk usaha yang kita kenal satuannya joule, ternyata 1 joule itu juga akan sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga dimensinya itu adalah M L kuadrat T pangkat minus 2. Apakah sama seperti dimensinya momentum sudut? Oh, ternyata tidak. Maka usaha ini bukan jawabannya. Lalu lanjut lagi, tekanan. Apakah sama? Kita cek. Yang kedua itu ada tekanan. Tekanan itu apa? Tekanan itu adalah besarnya gaya yang diberikan per satuan luas. Nah, gaya tadi massa kali percepatan. Terus ini luas, A itu luas. Maka akan sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat dibagi dengan meter kuadrat. Oh, sehingga satuannya adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Sehingga dimensinya adalah M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Itu ya. Nah, berarti lagi-lagi tekanan itu bukan besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan momentum sudut. Nah, lanjut lagi, momentum linear. Nah, momentum linear sama-sama momentum nih, tapi apakah dimensinya sama? Cek lagi, apakah sama? Yang ketiga itu momentum linear. Momentum linear itu apa sih rumusnya? P kecil lambangnya itu akan sama dengan besarnya massa dikalikan kecepatan. Nah, massa itu kilogram, kecepatan itu meter per sekon. Dari sini berarti kilogram meter per sekon, sehingga dimensinya adalah M dikalikan dengan L pangkat T pangkat kali T pangkat min 1. Itu ya, ML T pangkat min 1. Lagi-lagi ini bukan. Nah, tinggal konstanta Planck dan konstanta Boltzmann. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita ingat konstanta Planck itu ada di persamaan apa, konstanta Boltzmann ada di persamaan apa, itu sebenarnya cukup membantu. Nah, ingat-ingat aja kalau kita lupa Planck itu di mana, kita ingat-ingat aja konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann itu yang bagaimana sih? Konstanta Boltzmann ini yang ada di persamaan gas ideal, di mana persamaan gas ideal, hafal dong ya,
di sini ada PV sama dengan nRT. Atau juga bisa kita tuliskan PV itu juga akan sama dengan nKT. Nah, yang mana yang konstanta Boltzmann? Konstanta Boltzmann itu adalah yang K kecil ini. Nah, kalau ini di gas ideal, ingat ya, T besar itu adalah suhu. Sehingga ketika ada suhu di sini, maka K ini tidak mungkin dimensinya hanya terdiri dari ml dan T. Pasti ada dimensi dari suhu, yaitu apa? Theta. Nah, sehingga untuk konstanta Boltzmann ini tidak mungkin jadi jawabannya. Nah, lalu jawabannya apa? Pasti yang konstanta Planck. Ada yang masih ingat konstanta Planck itu berhubungan dengan konsep dari apa? Kalau kita ingat-ingat lagi kelas 12 semester terakhir, itu ada pelajaran tentang energi foton. Ya kan? Tentang foton. Materi tentang foton, energi foton. Nah, di mana energi foton itu E sama dengan H kali F. Atau juga bisa masuk ke fotolistrik, ke efek fotolistrik, di mana ada energi sama dengan H kali F. Nah, yang mana konstanta Planck? Konstanta Planck itu adalah yang H kecil ini. Maka kalau kita runut, H itu akan sama dengan besarnya energi per frekuensi. Nah, energi dimensinya apa? Sama seperti usaha, ml kuadrat T pangkat min 2. Sedangkan frekuensi itu satuannya apa? Hertz. Kalau Hertz dimensinya apa? Bingung ya? Nah, ingat-ingat lagi, frekuensi itu juga sama dengan seper periode. Kalau periode itu satuannya sekon, maka frekuensi itu juga sama dengan seper sekon. Sehingga satuan dari konstanta Planck itu juga akan sama dengan energi, sama seperti usaha, berarti ini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, kemudian masih dibagi dengan F. F itu apa? Frekuensi seper periode, berarti seper sekon. Dibagi seper sekon, maka sama juga dikali dengan sekon. Nah, sehingga ini tinggal kilogram meter kuadrat per sekon, atau dimensinya bisa kita tulis M L kuadrat T pangkat min 1. Jadi benar ya, sudah terbukti bahwa konstanta Planck punya dimensi yang sama seperti besaran momentum sudut. Nah, dari sini gimana? Mudah atau masih merasa kesulitan nih untuk menyelesaikan soal tentang besaran? Nah, kalau masih merasa kesulitan, bingung, boleh coba kasih pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, oke, sekian penjelasan untuk soal ini. Apabila ada pertanyaan, boleh masukkan ke kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini, biar kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Oke, see you di video selanjutnya. Bye-bye!